Iya, lalu kenapa Kristen dari perbuatan dosa orang lain, kenapa Kristen malah dosanya ditebus? Yang dimaksudkan Kristen itu ketaatan Yesus, abangku. Dia taat sampai mati atas perintah Bapa di surga. Kok jadi kematiannya, Bang? Doktrin gereja Anda itu nggak laku di hadapan kami orang yang berakal sehat. Sekarang kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sekarang yang dikerjakan Yesus itu ya dari mana Anda? Salah nggak sama orang? Kenapa dia dapat hukuman salib, Bang? Kenapa dia mendapatkan hukuman salib? Karena bangsa Roma tidak mau bangsanya dirampas, bangsa Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Berat kan? Berat. Ilmu Anda nggak sampai ke situ karena pendeta tidak pernah ngajarkan Anda tentang isi Bible. Iya, Bang. Itu anak kecil pun bisa mengerti loh, Bang. Bisa baca. Gampang loh bacanya. Oke. Benar tidak bangsa Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi? Benar tidak? Enggak. Nah. Enggak ya. Dia membunuh Yesus karena dia enggak mengajarkan ajaran yang sesat. Enggak ada itu. Itu kesaksian palsu yang mereka buat agar mereka bisa membunuh Yesus. Dibunuh karena Yesus mengaku Tuhan, Bang. Aduh, iya, betul. Korban gereja ini. Di mana itu tertulis? Petinggi Yahudi, Bang, petinggi bait Allah, dia itu dianggap sebagai mengaku Tuhan. Iya. Nah, banyak orang dia mengaku Tuhan, mereka keberatan. Nah, kalau abang zaman sekarang ada yang ngaku Tuhan, pasti abang suruh bunuh kan? Iya, itu kesaksian palsu, itu kesaksian palsu. Baca Bible, Bang. Dia banyak dituduh sebagai Tuhan. Memang dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi Allah langsung mengatakannya Tuhan ketika dibaptis Yohanes. Masih bisa dilanjut, Akang, atau diistirahatkan sebentar kita ini. Mulutnya udah kayak air mobil kemana-mana. Nggak berhenti berhenti dia. Bang, saya mau nanya ini, Bang, tentang keimanan Muslimnya. Boleh, Bang? Terkait dengan tema ini silakan. Enggak, saya mau nanya keimanan Muslim, boleh, Bang? Jangan lari dari tema ini. Aduh, bosan lah tema itu terus. Udah nggak bisa. Harus menggunakan akal sehat. Bang, kalau Al-Quran itu dari mana itu, Bang? Al-Quran itu kalam ilahi. Ya, maksudku jatuh dari langit atau dari mana, Bang? Ya, dari langit dibawa oleh Roh Kudus menuju Nabi Muhammad. Oke, berarti dari Tuhan gitu ya, Bang ya? Iya, kalau bukan dari Tuhan, masa sehebat itu Quran? Pasti dari Tuhan loh. Tuhan itu maha tahu nggak, Bang? Iya, maha tahu ya. Berarti siapa yang disalib menurut Al-Quran, Bang? Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama yang disalib, tetapi Al-Quran mematahkan agama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Oke, berarti yang simpulkan di sini Tuhan itu tidak tahu siapa yang disalib. Apakah Tuhan ini penghujatan Tuhan namanya? Saya tanya balik samamu, apakah Tuhanmu maha tahu? Oh, saya tahu apa maksud abang. Kiamat kan? Pasti abang bilang kiamat kan? Bukan. Kiamat, Apakah Tuhanmu maha tahu? Itu ya, maha tahu. Siapa nama orang yang menyunat nonotnya Tuhanmu? Oh, kalau itu namanya penghujatan, Bang. Kita enggak. Saya serius bertanya. Memang Yesus secara manusia ya begitu. Saya serius bertanya. Loh, berarti Tuhanmu nggak mau tahu kalau begitu? Bukan. Atau saya rubah? Penghujatan namanya. Bukan. Oke lah, kalau kau anggap itu penghujatan. Oke. Sekarang saya bertanya, di dalam Markus 16 nomor 12,
Di situ Markus mengarang begini. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jawab. Itu kayak kuasa Tuhan kita manusia tidak mampu bang ke situ. Saya tidak tanya kamu, Tuhanmu menjelaskan tidak? Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Ayo. Mungkin murid itu juga nggak bisa melihat. Kok Bang, jadi namanya. mungkin? Kok jadi mungkin? Iya. Katanya Tuhan Maha Tahu dengan perspektif cara berpikirmu. Jadi saya tanya samamu. Markus Ya, kalau- mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa yang lain itu rupa siapa? Murid-murid itu tidak bisa melihat rupa itu karena Saya itu tidak kuasa tanya Tuhan. murid. Saya tidak tanya murid, saya tanya Tuhanmu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa bom-bom atau dalam rupa Edis? Ya itulah bang, siapa yang disalib menurut Al-Quran? Jelaskan secara detail. Ini pertanyaan saya. Namanya siapa? Dia, Kali itu dia. dia mengganti rupa dengan rupa siapa? Sama pertanyaan saya. Ayo. Kalau itu tentang kuasa ilahi, kalau yang disalib itu kan tidak ada tentang. Siapa yang dipakai rupanya Yesus? Itu jawabannya. Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang disalib itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau Anda bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Nabi Isa, saya pun bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Yesus. Ayo, karena bukti daripada kebenaran Al-Quran, ketika Yesus yang disangka Yesus itu disalib, ternyata yang tampil rupa lain. Berarti memang diserupakan. Anda bertanya siapa? Ada tidak siapa? ayatnya yang menjelaskan Markus rupa lain? 16. Markus 16 nomor 12. Ayo. Oke, yang mana? Baca silakan. Saya pun tidak punya Alkitab. Dari tadi saya katakan, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa? Terbukti Quran. Nah, berarti terbukti Al-Quran saya. Ternyata memang diserupakan. Kan begitu. Sekarang Anda bertanya kepada Al-Quran, siapa yang diserupakan? Saya balik nanya dong, siapa rupa yang diserupakan dengan Yesus? Ayo. Nanti saya lihat Markus itu bang. Nah, silakan aja. Ya, kita sambut dulu teman kita yang lain ya, sambil saya minum kopi dulu sedikit. Ya, ini ada orang Min. Orang Min, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Min. Ya, suara. Ya, Kristen yang lain silakan naik. Renata jangan naik, nggak ada ilmu Renata ini. Jangan naik Renata. Masakonya kurang. Kopi kurang masako, nggak enak enggak. Masakonya kurang ini. Ya itu dicermati ya Bang Naldi, dicermati. Jangan terkungkung dalam dogma gereja Bang. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau memang dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjelaskan siapa yang disalib itu? Kan itu dia. Saudara, kalaupun Tuhan menyebut nama penggantinya Nikodemus misalnya, atau diganti oleh Nardi, atau Timbul, atau Bom-Bom, apakah kamu akan percaya? Tetap saja nggak percaya, bukan? Iya kan? Begitu juga ketika dikatakan dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa tukul. Anda juga tidak akan mengatakan itu kan, dan kami pun tidak akan percaya. Karena Al-Quran itu datang mematahkan tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu.
Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib itu adalah manusia lain. Nah, terbukti di kitab saudara, Markus sendiri mengatakan orang itu menampakkan diri dalam rupa lain. Disangka Yesus, kan itu data. Sebelum Islam itu ada bang, ada Injil namanya Injil Basilides. Itu menceritakan juga seperti itu kisahnya. Yesus digantikan. Nah, jadi saya curiga Al-Quran meniru Injil itu, Basilides itu. Di Lukas pun dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kitab Lukas loh yang mengatakan itu. Karena Injil Basilides itu yang nggak palsu. Nggak usah aku bawa kemana-mana. Injil Lukas aja mengatakan, Injil Lukas nih mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan dengan oknum lain, bukan Yesus lagi yang disalib. Lukas 22 nomor 69. Kata orang yang sedang disidang di mahkamah agama, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus itu bukan Yesus. Ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata dia? Engkau yang mengatakan itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini bukan Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah. Lagian di dalam kisah para rasul juga dikatakan, kisah Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mereka ragu. Mana buktinya dia ragu? Ketika Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus menampakkan diri. Apa reaksi muridnya? Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ragu dia. Di mana lagi dia ragu? Muridnya ragu. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya nggak percaya. Di mana lagi murid-muridnya itu ragu? Di dalam Matius 28 nomor 18. Dia mendekati muridnya, tetapi sebagian dari muridnya itu ragu-ragu dan tidak percaya. Jelas itu. Berarti Al-Quran tidak salah. Di mana lagi ada ragu? Tapi di Yohanes dikatakan Maria. Peganglah tanganku Thomas, jika engkau tidak percaya. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Itulah bukti bahwa mereka ragu. Mereka ragu kalau itu guru mereka. Iya Maka kan, tapi tangannya berlubang. Lah, yang disalib memang berlubang. Karena yang disalib ini adalah orang yang berlubang tangannya setelah dipaku. Tapi yang dipaku ini mereka ragu kalau itu guru mereka. Gimana sih? Mereka ragu kalau itu guru mereka. Karena kenapa mereka ragu? Karena pada saat penyaliban mereka nggak ada. Mereka kabur. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Mereka lari, mereka nggak tahu proses itu kemudian. Makanya Maria ketika masuk di goa pemakaman Yesus yang disangka Yesus, dia sudah melihat orang yang dibunuh itu, yang digantung itu, tapi dia malah tidak mengenalnya. Maria malah menganggapnya tukang kebun. Berarti memang ini sudah bukan Yesus. Markus menuliskan menampak orang ini tampak tapi bukan lagi rupa Yesus, tapi rupa lain. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, Saya belum buka itu tentang rupa lain. Silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus, tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa yang tampil di situ bukan Yesus lagi. Karena memang Yesus didatangi malaikat. Dia berdoa pada sebelum penangkapan. Ya Bapa,
Sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu dari hadapanku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang menghampiri dan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Yesus diangkat ke langit, diberi kekuatan supaya dia mempersiapkan diri meluncur ke langit bersama dengan malaikat. Berarti yang menggantikan dia bukan dia lagi, bukan dia. Tetapi memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5 ada orang berkata akulah dia. Nah, orang itu ditangkap. Orang ini yang ditangkap. Sedangkan nanti pada saat digiring, ada lagi orang yang menggunakan kain lenan yang kabur dengan telanjang. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lepas, yang lari kabur ini? Ya Yesus. Satu-satunya informasi Yesus menggunakan kain lenan. Makanya pada saat di sidang, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku berkata menjawabmu dan bertanya kepadamu? Kamu tidak akan percaya. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Berarti yang ditangkap ini memang bukan Yesus. Yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus juga bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Itu intinya. Yang kalian sembah itu juga bukan Yesus. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, lepaskan Kristus. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada kematian Kristus itu adalah keselamatan bagi Kristen, maka katakan hukum Taurat itu tidak benar. Titik. Buktinya hari ini ada dua golongan di atas muka bumi ini yang mengusung Torah. Kok kayak Tuhan kalau yang menentukan kayak gitu? Pertama disebut Judaism, yang kedua disebut Kristen. Enggak, kok kayak Tuhan kau menentukan kayak gitu? Diam dulu. Kau hanya manusia biasa yang modal congor aja. Diam dulu. Yahudi pemegang kitab Taurat. Dari tadi aku dengar omonganmu tuh kayak Tuhan lebih dari Tuhan kau itu. Sahabat setan, diam. Yahudi pemegang Taurat. Kristen pemegang terjemahan Taurat. Pemegang Taurat masih menjalankan hukum Taurat karena Taurat adalah kebenaran. Sedangkan Kristen memegang kematian Kristus karena mereka meninggalkan kebenaran Taurat. Karena memang Taurat bukan untuk Kristen. Maka jelas sekali kematian Kristus diterima oleh Kristen. Kebenaran Taurat masih dijalankan oleh orang Yahudi. Dua kelompok ini tidak satu, berbeda. Yahudi masih menjalankan hukum Musa, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Musa, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Selesai. Maka Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda harus menerima satu di antara keduanya. Jangan terima dua-duanya, itu gila namanya. Oke, kita ngopi lagi teman-teman. Ya, Nardi masih percaya dengan Paulus atau percaya sama Yesus? Jelas sama Yesus lah bang. Oh, berarti sama Paulus gak percaya? Ya dia kan cuman mengajarkan aja bang, menyebarkan aja. Apa yang disebarkan Paulus? Menyebarkan Injil sama orang non Yahudi bang. Sama Yahudi diusir, gak diterima. Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu terkutuk, kata Paulus. Itu bang, karena kan beda-beda pandangan gitu. Manusia itu beda pandangan. Makanya Di Galatia 1 Paulus mengatakan itu bang.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Kisah Para Rasul, bukan Petrus, tetapi Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Berarti yang lain daripada 13 surat itu disebut terkutuk. Lukas Itu terkutuk, mungkin Markus maksudnya bang, tentang menyangkal ketuhanan, penyaliban dan kebangkitan bang. mungkin. Berarti kalau begitu Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya, karena Taurat mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, melarang membunuh Yesus. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, sekedar mengharap kebenaran dari hukum Taurat saja itu, kata Yesus, sia-sia. Kata Yesus, kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Sekedar berharap kepada Taurat ada kebenaran, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kamu keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu kotori mulutmu dengan mengatakan ada loh kebenaran di Taurat. Jangan. Karena kapan kau mengatakan ada kebenaran, berarti kamu mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Hukum Taurat itu, benarkah dia, salahkah hukum Taurat itu, atau benarkah hukum Taurat itu, tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu hanya berguna bagi kaumnya Bani Israel saja. Maka satu-satunya solusi, jangan kau percaya kepada Taurat. Percaya kepada kematian Kristus. Baru kau Lagi bisa pula- selamat menurut Paulus. Lagi Begitu. pula Yahudi sudah menolak Yesus, jadi tidak ada hubungan lagi sama mereka itu. Nah, itu dia. Makanya kamu harus melepaskan Taurat. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah menurut saudara ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau kebenaran yang bagus-bagusnya pasti ada bang, tentang kebaikan. Berarti Kristus percuma mati kalau masih ada. Ya kan pasti ada kebenaran itu yang tentang kebaikan gitu bang. Kita Berarti sia-sia kematian Kristus. Bukan kayak gitu maksudnya. Nah, itu Paulus mengatakan gimana dong? Iya dia lah yang mengatakan itu, tapi itu kan bukan saya. Saya Kristen yang beda dari dia. Oh gitu. Jadi kamu bukan merasulkan Paulus. Oh kalau itu, kalau tentang dia berjumpa dengan Yesus ya saya percaya, cuman saya berbeda sama dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda percaya, sedangkan yang ketemu dengan Paulus itu bukan manusia? Maria melahirkan apa menurut saudara? Manusia atau bukan? Ya itu bang, kuasa Tuhan itu. Makanya Tidak, saya tanya dulu. percaya Saya Tuhan tanya, itu harus ada kuasanya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Melahirkan manusia yang dari Roh Kudus, makanya. Nah, melahirkan manusia. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Iblis itu manusia atau bukan? Iblis itu bukan manusia. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan bukan manusia. Berarti itu siapa? Karena Enggak, bukan karena jawabannya. Itu siapa? Yesus, karena dia menyuruhkan Injil. Lah, Yesus Menyuruh bertobat. Yesus katanya bukan manusia. Yesus itu manusia. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis manusia? Bukan. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengaku Yesus, betul? Tidak Karena betul. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat datang memakai nama Yesus. Dalam arti kata, ada iblis datang mengaku
memakai nama Yesus. Ya tunggu Tuhan datang lah biar dia menjelaskan siapa yang sesat Waduh, itu. telat. Kalau salah dari sekarang mati, masuk neraka. Enggak, kalau saya percaya saya masuk surga. Terus Percaya apa? Menurut Yesus akan datang kepada muridnya Kristus palsu, menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu? Yang itu Kristus belum palsu itu belum datang itu Bang, belum datang. belum datang. Iya. Yesus mengatakan datang di abad pertama. Menurutku Dia belum datang. Itu menurutmu, tapi menurut Yesus datang di abad pertama. Datang kepada murid-muridnya angkatan pertama. Menurutku Kristus palsu itu yang nanti yang diakui Yahudi Bang. Itu nanti datang. Terus turun Bagaimana ceritanya ini? Yesus berkata kepada muridnya yang asli, yang hidup sesamanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu datang kepada muridnya. Harus datang kepada murid di abad pertama. Dan Yesus itu mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan dilemparkan keluar. Telah datang itu artinya sudah datang pada zaman Yesus. Gimana dong? Kalau menurutku Paulus itu bukan iblis juga lah, karena dia malah bertobat dia Bang. Menurutku dia bukan iblis. Kalau dia bertobat dari apa? Karena di dalam keyakinan kami itu dia itu sebelumnya pembunuh orang-orang Kristen gitu Bang. Karena dia sebelumnya Yahudi. Kok pembunuh orang Kristen? Ada aja. Pembunuh orang Yahudi pengikut Yesus. Kristen itu pengikutnya Paulus. Oke. Jadi, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau begitu, turunkan salib yang ada di rumah Anda karena sia-sia kematian Kristus. Gitu. Abang udah ngantuk ini ya? Kok kamu tahu? Tahu lah Bang, dari suaranya. Selamat malam. Sebenarnya saya sudah tidur ini. Apalagi ada si Yosi manusia ngaur ini naik. Udahlah. Kenapa saya dibilang ngawur? Aduh. Tapi sebenarnya Muslim itu lebih baik daripada Yahudi. Oh iya dong. Muslim masih Pasti. mengakui Yesus gitu. Biarpun berbeda cerita. Iya. Semua, Iya dong. Bang semua ini juga baik dia orangnya, cuma dia belum bertobat. Mulai ngaur. Cuma kalau dia sudah bertobat, nanti jadi kayak Paulus dia. Gitu. Jadi rasulmu. Enggak, bukan rasulku. Tapi nanti jadi Balik, orang Kristen yang bertobat karena diskusi dengan Bang Juma. nih. Dulu kan Paulus tuh jahat. Karena dia bertobat, dia jadi orang baik. Mengabarkan Injil, gitu loh. Orang baik mengajar dan menyembah kepada Kristus gitu. Iya, menyembah kepada ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang mana? Yang membuat orang menjadi manusia. Gitu. Jadi menurut saudara, apakah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Iya dong. Lah, Benar. berarti sia-sia kematian Kristus. Tidak sia-sia karena Torah itu. Nah, Paulus mengatakan itu. Paulus yang mengatakan. Nah, jadi gini, kenapa hukum kasih itu ada? Dulu hukum Kenapa lari ke kasih nih? itu kan Torah juga, hukum Torat ada di hukum. Itu kan udah aku bilang ngaur kan? Udah aku bilang kan tadi. Kok ngaur? Gini loh. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
Jadi menurut Bang Suma di hukum Taurat nggak ada kebenaran. Loh, kok jadi saya abangku? Kalau menurut saya sebagai muslim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran saya mengatakan kitab Taurat itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Nah, Itu menurut Al-Quran saya. Nah, menurut Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Itu menurut Paulus. baca dulu yang benar. Di mana dikatakan tidak ada kebenaran? Taurat yang Coba. mana? Galatia 2 nomor 16. Coba Dibuka dulu Kiang Santrang. bacalah. Iya, baca itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Oh, lama. Iya lah. Emang kalau baca Quran gimana? Langsung ayat-ayat aja orang langsung mengerti, enggak kan? Ya udah, baca Kang, bacain Kang. Baca Kang, baca. Minta tolong. Jadi kata Bang Suma tidak ada kebenaran di Taurat. Kata Paulus, bukan saya. Ya, Kalau kata Galatia saya 2 tadi pasal kan sudah 21 ya. kebacakan Al-Quran. 16-nya coba. Aduh lama ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya Sebab kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi aku tanya, paham nggak yang dimaksud Paulus ini? Karena tidak hanya orang pintar yang paham untuk mengerti apa yang dikatakan Paulus. kan udah gue bilang kan manusia ngaur. Dengar dulu gimana kok. Jadi gini Bang Suma, tidak ada manusia yang pernah melakukan sempurna hukum Taurat. Sempurna lagi. Tidak ada. Contoh. Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Contoh dulu. Paulusnya mengatakan, aku tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus itu pernah melakukan kesalahan. Lah dia mengatakan aku tidak bercacat. Terus apa Dalilnya yang jelas. Bentar Bang Suma. Apa yang dimaksudkan tidak ada manusia yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Memang tidak ada manusia. Ini contoh saya kasih. 10 perintah Tuhan. Tidak ada manusia melakukan itu dengan sempurna. Paulus melakukannya. Siapa yang Paulus. melakukannya? Makanya itu Paulus. kata Paulus. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum moral, hukum kasih buat semua manusia. Pada Tuhan. Paulus mengakui kalau dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Kok Anda bantah, wih? Itu kan parah. Saya percaya, bro. Makanya orang yang mengerti tentang kisah Paulus itu orang-orang yang pinter lah, gitu loh. Iya. Filipi 3 nomor 6 itu, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat, berarti aku sempurna dong. Kalau nggak cacat sempurna. Ya. Tapi Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja, kotoran. Ini Gimana mana sih? yang baca kitab kalau setengah-setengah. Nah, Kalau baca mending saya masih baca daripada ente nggak baca. Jadi, Cuman ngaur. begitu Udah aku terusan. bilang kan ngaur kan orang ngaur kan. Nah, halo. Tapi gini loh, Bang Suma ini udah mulai sedikit ada tambahan ya. Maksudnya Oh ya, kini bernilai banyak. jangan Intinya kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalian harus memilih di antara keduanya. sedikit lagi Bang Suma ini bisa tobat. Dan Kalau saya bertaubat, tobat misal dulu jadi kayak Paulus nanti. misalkan saya masuk gereja mengajarkan Bible, maka cuman butuh 2 bulan
gerejanya berubah menjadi menara masjid. Tapi gitu loh, Karena semua akan sholat kuburan. gini loh Bang Zuma. Dari dulu tidak pernah aku dapat jawaban dari Bang Zuma ini. Apalagi ngaur lagi. Ngaur lagi ini pasti. Pertanyaanku yang sama, tapi nanti Bang Zuma ini nggak bisa tidur lagi dengan pertanyaanku ini. Wis mantap kali Bang. Boleh ulang lagi? Silakan. Oke, gini loh Bang Zuma. Sebagai yang mengatakan, kan banyak selalu kita mengatakan Tuhan itu ada. Nah, kalau saya tanya Tuhan itu ada, pasti Bang Zuma jawab ada. Ada. Iya. Buktinya apa Tuhan itu ada? Pasti Bang Zuma jawab dari ciptaannya. Benar Iya. nggak? Iya. Betul. Semua juga, saya juga bisa katakan begini. Batman itu ada nggak? Saya juga bisa bilang ada. Terus nanti ditanya, bagaimana kamu mengatakan Batman itu ada? Nah, saya bilang dari ciptaannya. Apa ciptaannya? Saya bilang aja, ini ada pohon, ada hewan. Kan gitu. Nah, kenapa saya katakan, saya bertanya begini? Karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tapi Tuhannya Bang Zuma ya, yaitu Tuhannya Muhammad. Benar nggak? Karena memang tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhannya Muhammad. Karena Tuhannya Muhammad tidak serupa dengan apapun. Dan tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak ada orang yang pernah melihatnya. Bahkan Nabi dan Rasul tidak pernah melihatnya. Benar atau salah? Iya. Benar. Tapi Tuhannya orang Israel, Yahudi, orang Kristen ada dan nyata. Ada saksinya nggak? Ada banyak saksinya. Dari zamannya Adam, Tuhan zamannya Israel juga Abraham, bukan makhluk, Yos. zamannya Gimana sih lu? Musa, zamannya Injil ada. Kenapa saya bilang ada saksinya? Karena mereka melihat dan mereka menuliskan tentang dia ada. Begitu. Nah sekarang gini, kita membahas secara netral. Saya kasih ayatnya mau nggak? Buat Sabar. Kita membahas secara netral dulu. Sebelum Abraham, sebelum Adam, sebelum Musa, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah. Siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang pernah melihatnya? Yang pernah melihatnya itu nanti udah zaman Adam. Enggak, sebelum Adam. Oh, sebelum Adam. Sebelum Adam belum ada yang melihatnya. Kan sebelum Adam belum ada yang melihat, makanya belum ada yang menuliskan. Apakah karena tak ada yang melihat maka Tuhan itu tak ada? Ya, belum dikatakan ada karena belum ada yang menuliskan. Gimana sih? Nah, apakah Tuhan itu tidak ada pada saat itu? Tuhan ada. Nah, itu pintar. Ya, Berarti, lah. Kenapa berarti dikatakan dengan, ada? tunggu. Berarti dengan kata lain, Anda mengiyakan bahwa Tuhan itu ada meskipun tak ada yang melihatnya. Betul? Aku mengatakan Tuhan itu ada, tidak ada yang melihatnya. Enggak dong. Nanti dikatakan ada, nanti ada yang menulis dan melihat dia dan menuliskan pertanyaan tentang saya. itu. Pertanyaan saya, apakah sebelum Tuhan menciptakan makhluk, Tuhan itu ada? Ada. Ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh enggak, harus ada yang melihatnya baru dikatakan ada. Loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Iya, Ketika iya. Tuhan belum menciptakan akal manusia, sebelum menciptakan makhluk manusia, apakah Tuhan itu sudah ada? Kalau belum ada yang pernah melihat, belum ada akal, belum dikatakan ada. Tapi ada, Tuhan itu sudah ada. Kan belum ada akal. Belum Sekarang ada yang bisa mengatakan ada. pada saat belum dicipta segala sesuatunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Belum ada akal, belum bisa dikatakan ada karena belum pernah ada yang melihatnya.
Berarti Tuhan Kenapa itu saya tidak ada. Bentar. Berarti Kenapa Tuhan saya- itu nggak ada. Sebelum dia menciptakan, Tuhan itu nggak ada gitu. Bentar, kenapa saya mengatakan ada? Karena sudah ada yang pernah melihatnya dan menuliskan Berarti tentang dia ada. berarti Anda tidak menerima Tuhan itu ada dari semula. Oh, saya bilang Tuhan itu ada dari semula. Nah, siapa yang melihatnya? Yang melihatnya ya Abraham. Lah, Adam, sebelum segala Musa. sesuatunya diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya, sudah ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh, belum bisa dikatakan ada karena Pesulap. ada yang Pesulap. mengatakan itu ada. Gila berarti. Gimana sih? Sudah gila Pesulap. berarti. Sudah gila. Sudah gila berarti. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Tuhan itu ada Gini, sebelum Bang ada Suma. ciptaan. Bang Suma kan bertanya Tuhan itu kepada ada saya. sebelum ada yang sebelum ada ciptaan. Berarti Tuhan tanpa nuzul ke bumi tetap aja Tuhan itu ada. Nah, dari mana kamu mengatakan itu Tuhan ada? Loh, saya ulang Dari pertanyaan saya. Jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Kok ada di- Apakah jawabannya ada di Jawaban Anda? saya gini. Ini serius. Jawabannya ada di Anda. Iya, Apakah benar. Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ya, saya jawabannya. Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Nah, itu sudah ada. Dan ya, kenapa sudah ada. dikonfirmasi? Iya, kenapa dikonfirmasi dia ada? Karena Nabi dan Rasul melihat dia dan menuliskan tentang dia. Bagaimana ceritanya orang ini? Bentar. Sekarang pertanyaanku, ceritanya? gimana dikatakan Tuhannya Muhammad itu ada, sedangkan tidak ada yang melihatnya dia dan menuliskan tentang dia? Sekarang Siapa Nabi dan Rasul jawabannya ada di bertemu dengan Anda. Tuhannya. Jawabannya ada di Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya itu dicipta. Al-Quran saya mengatakan, Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih meskipun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat lain Al-Quranul Karim mengatakan, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfir bi rabbika anna ala kulli syai'in syahida. Nah, gitu sedikitnya kayak gitu dalilnya. Kami kata Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak ayat termasuk Al-Quran surah Kahf, bagaimana Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihatnya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Bedanya antara Anda dengan saya, Tuhan Anda harus jadi baik. Tuhan katakan lihat, Tuhan kami beda. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami itu Khalik, pencipta. Itu bedanya kita kawan. Makanya Tuhan yang dikatakan ada tidak pernah melihat manusia. Nabi dan Rasul Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan itu apakah Tuhan itu batal ada karena tidak pernah dilihat? Oh iya, kalau tidak ada yang dilihat, bagaimana saya mau percaya? Dilihat aja kan. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Sesuatu itu yang kita percaya ada saksinya. Kita mau bertanya. Makanya kau jangan menuhankan makhluk. Apakah pohon bisa menjawab? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gak bisa kan? Makanya begini saudara, yang kami sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini.
Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Sekarang Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Nah itulah yang kami sembah. Yang ada itulah yang kami sembah. Makanya kami tidak menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu memang tidak serupa dengan makhluk. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Berarti Anda menganggap Tuhan itu manusia. Lucu orang ini. Sudah. Memang kalau di Islam tidak menyerupakan dengan apapun. Dan memang tidak ada saksi atau nabi dan rasul pernah bertemu dengan Tuhannya. Makanya tak lihat aja pohon katanya, kan begitu. Kalau di Kristen Bang Suma, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia dan manusia melihat dia dan menuliskan tentang dia. Memang Tuhan menampakkan diri. Tuhan itu menampakkan diri, artinya menyatakan dari diri. Tuhan menyatakan diri. Alamak. Saya kasih dalil Bang Suma. Dari zamannya Abraham. Udahlah, Anda istirahat aja lah. Anda istirahat. Anda belum bisa Anda berdiskusi tentang Tuhan dengan saya. Anda penganut agama pagan. Anda berbicara tentang Tuhan, di mana Anda meludah, habis itu Anda jilat ludah Anda sendiri. Baik kalau bukan dahak. Ngapain saya habiskan waktu dengan orang yang tak berakal sehat? Anda harus waras dulu, baru bicara tentang Tuhan. Kalau Anda nggak waras, nggak boleh Anda berbicara dengan Tuhan. Anda mau bertanya ke pohon, apakah Tuhan itu ada? Dengan adanya pohon pun bagi orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Hanya karena melihat alam semesta ini orang sehat sudah tahu Tuhan itu ada. Lantas Anda mengatakan, mana buktinya? Anda hanya melihat pohon. Itulah orang berakal. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Intinya Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang kami sembah. Yang ada itu untuk kita berhubungan dengan Dia. Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk mengajarkan tata cara kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiya ar-Rahman bil ghaib wa basyirhu wa maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Kami takut kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sangat dahsyat. Coba lihat alam semesta ini. Petir menyambar, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, bencana alam di mana-mana. Alam aja menakutkan, mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Tapi kalau kalian tidak, kalian harus melihat Tuhan dibunuh oleh makhluk. Hei, di mana otak kau itu? Rusak memang parah. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha dahsyat. Alam semesta ini aja tak ada manusia yang bisa kemudian berenang melawan arus, itu nggak ada. Coba arus sungai yang begitu deras kamu renang, bisa nggak kau lawan? Nggak ada. Kau terbawa arus, mampus mati, kau terguling kayak tai kering itu di bawah angin. Nggak ada. Begitu angin badai topan datang, mana bisa kau melawan badai itu? Nggak ada. Kau berdiri tegak kemudian dihantam puting beliung, itu nggak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah menyatakan diri. Lalu buat apa lagi kita melihat Tuhan itu? Kau mau hancur alam semesta ini. Hai, lol. Kalau Tuhan menampakkan diri, hancur lu lantah alam semesta ini, lol. Gunung batu akan hancur lebur seperti debu jadinya. Tiba-tiba kau harus menampakkan Tuhan menjadi bayi, nenekmu kiper. Itu pagan, itu pagan. Kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi? Sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak sanggup memuat Tuhan. Ini rahim kok memuat Tuhan? Alamak.
Tuhan di ayun sambil dikasih dot. Tidurlah anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Gitu. Itu yang kau katakan pola hidup bertuhan yang benar. Oh parah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika anna ala kulli syai'in syadid. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jelas bagi orang berakal sehat. Jika kamu berakal, tengok alam ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya sudah, berarti kamu sadar Tuhan itu ada. Ada. Meskipun kau tak melihatnya, ya. Meskipun kami tak melihatnya. Apakah bagi orang-orang yang berakal masih butuh Tuhan turun ke bumi jadi seorang manusia? Tidak. Karena itu mustahil. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia ciptaan, berarti Tuhan berubah menjadi ciptaan. Itu mustahil. Oke? Jadi kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Emang bagi orang berakal memang sia-sia, ngapain? Bagi orang berakal cukup mengikuti instruksi para nabi. Apa instruksi para nabi? Bertobat. Bertobat ketika bersalah. Bertobat ketika memiliki kesalahan. Bertobat ketika memiliki kehilafan. Tidak perlu kemudian melakukan hal yang lain. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri diterangkan bahwasanya orang-orang benar itu hanya bertobat jika mereka kemudian melakukan kesalahan. Tidak perlu dengan mati Tuhan di atas salib. Apa buktinya? Kita lihat ucapan-ucapan Yesus. Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 9 nomor 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lukas 7 nomor 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tidak perlu sia-sia aja, ngapain? Orang bertobat aja udah terhapus dosa kok. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi tinggal Anda berpikir aja. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, menurut saudara, sia-sia kematian Kristus. Sekarang Anda harus milih nih. Tetap berada pada kematian Kristus menyebut dosa, mengampuni dosa kalian, atau hidup dalam kebenaran Taurat. Harus pilih di antara keduanya. Nah, orang Yahudi memilih yang mana? Orang Yahudi sampai hari ini masih memegang Taurat, tidak mempercayai kepada kematian Kristus. Kalian serokoh, ambil dua-duanya, mana bisa? Kata Paulus, jika kau berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu kepada Yesus. Kamu keluar dari kasih karunia. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Itu fakta, itu real.
Tertulis di kitab saudara. Jadi jangan ambigu. Kalian ini adalah umat yang kelihatannya bingung. Tidak menjalankan Taurat, tapi mengaku ada kebenaran dalam Taurat. Menerima kematian Kristus kemudian di atas salib, tapi masih mengakui kebenaran Taurat. Bingung. Umat bingung berarti. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, lalu mengajarkan, tetapi siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jelas itu. Berarti untuk mendapatkan tempat tertinggi dalam surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan perintah-perintah hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Begitu saudara-saudaraku ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kami ini adalah orang yang benar, kami sudah berada pada posisi yang benar. Nah, tapi kenapa ketika Anda sakit gigi Anda masih merasa kesakitan? Kenapa ketika malam gelap Anda sendiri Anda masih ketakutan? Kenapa bayang-bayang kematian masih membuat Anda takut? Kenapa kemudian siksaan kubur itu masih Anda takutin? Kenapa kalian masih mengharapkan panjang umur di dunia ini? Kalau kalian sudah yakin berada pada kebenaran hakiki, keselamatan hakiki, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Kalau kalian sudah merasa sebagai anak tunggal, anak Tuhan, pewaris surga, kenapa kalian masih takut kepada kematian? Apa buktinya Anda takut kepada kematian? Baru sakit sedikit, mamatna belikan nggak dulu sakit kepala kodongnya. Kenapa ki papa? Sakit ki kodong kakiku. Kenapa sakit kaki kita? Nah gigi kepiting. Lah kenapa lebay kali baru sakit gigi kepiting udah kayak orang mau mati? Katanya anak Tuhan. Ternyata memang sia-sia. Tidak memberikan manfaat apa-apa rupanya. Yang benar itu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat dan melakukannya. Itu baru benar memperoleh hidup yang kekal. Ini sudah nggak percaya kepada hukum Taurat, dibilang tidak ada kebenaran, masih juga dibawa-bawa. Parah. Parah kalian ini, parah. Yang lucunya tadi Bunda disuruh tanya ke pohon, tapi setelah saya renungin, emang wajar Bunda, mereka kan ada ayat ini, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, pohon, kecoa, palarang, padale, itu diinjili sama mereka. Itulah ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Kalau kita di Al-Quran udah jelas, Al-Quran kita menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Torah, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran diwahyukan sebagai kitab yang membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Makanya kalau kita beriman kepada Taurat, maka kita tidak boleh beriman kepada penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu dilangkahi di sana. Apakah hukum Taurat membolehkan membunuh kepada orang yang benar? Gak boleh. Nah, apakah hukum Taurat membolehkan membunuh Yesus? Gak boleh juga. Nah, bagaimana kemudian bisa dijadikan kematian Kristus itu sebagai kebenaran kalau ternyata justru melanggar firman Tuhan?
Kristen ditanya, boleh tidak membunuh Yesus? Nggak boleh. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? Dosa. Loh, dosa atau nebus dosa? Bingung. Tapi kalau nggak dibunuh dosa warisnya nggak ada guru katanya. Nah gimana ceritanya? Jadi boleh? Boleh dibunuh. Ya melanggar firman Tuhan dong. Timpan. Bingung, memang bingung. Kenapa bingung? Karena mereka beragama bukan berdasarkan kitab mereka. Mereka hanya dogma. Karena kalau berbicara mengenai apa yang tertulis dalam Bible mereka, tidak mungkin. Siapa yang mau tinggal terus dalam hal seperti itu? Membunuh dilarang, tapi di sisi lain pembunuhan itu diterima sebagai penebus dosa. Alamak. Seakan-akan gini. Dilema guru ndak. Ngebunuh dosa, kalau nggak dibunuh nggak punya Tuhan. Seakan-akan begini. Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang benar. Ketepak. Kau terlanjur membunuhnya ya? Iya Tuhan. Ya sudah, boleh kau membunuhnya. Biar dosa-dosamu ku tebus. Kan gitu jadinya pelin-pelan. Dibilangnya enggak, itu sudah dinubuatkan. Bagaimana mau dinubuatkan? Sementara orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi tidak menemukan itu. Malah mereka bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa mereka. Enggak, untuk bangsa mereka agar tidak diambil oleh bangsa Roma. Lalu mau kemana perginya? Tanya Bang Suma. Mau kemana kalian pergi? Tanya Bang Suma. Keselamatan seperti apa yang kalian punya? Tanya Bang Suma. Biar saya jelaskan. Kan begitu saudara-saudaraku Kristen. Jadi naik ke sini kita mendiskusikan. Tapi materi ini pasti membuat melilit lidah mereka. Pasti. Saya dapat pastikan. Silakan Kang. Maju kena mundur kena. Maju kena mundur kena nih. Tema ini nih, mereka serba salah ini. Ayo teman-teman Oten yang masih mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Tapi yang berilmu ya, temanya ini, adakah keselamatan di dalam adakah kebenaran di dalam Taurat? Bu Darni, kenapa di bawah terus Bu Darni? Bu Darni lagi ini ya, mantau terus. Lagi belajar ya Bu Darni. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik lagi ya. Pasien berikutnya ayo yang mau diobatin silakan naik ya. Ini tema ringan loh, ayo. Jangan kayak si Jordan cuma nyerocos jualan obat, nggak ada isi. Si truk siapa ini? Belakuk. Beleguk. Dari dulu kayak gitu Jordan kalau debat sama Gulunda, aduh. Ayo teman-teman Aliteng silakan naik. Nah, Penjual obat naik ke atas. Bu Darni kayaknya kapok. Kapan mau asadu Bu Darni? Tapi susah sulit Bu Darni. Udah kental, udah mendarah daging Bu Darni ini. Malah ngedoain Gurunda bentar lagi ke Advent katanya. Mana ada? Yesus tidak Advent, Yesus itu orang soleh. Ya Advent itu hanya untuk Bani Batak Gurunda, nggak ada di Israel. Iya. Ayo pemain akrobat silakan naik lagi pemain akrobat. Nah ini panjang umur diomongin langsung naik dia.
Oh, Rambut ini jagung. ini enak ini. Tunggu dulu lah, ambil dulu apa aku. Oh, mikku lah. Keluar dulu aku. Budarni dandan dulu, pakai skincare dulu biar kelihatan cantik Budarni. Enggak Bang Juma kan udah tengoknya aku. Ya kan Bang Juma? Biasa-biasa aja. Ngapain? Iya, cantik Bu Darni, cantik. Enggak. Biasa-biasa aja. Rambut jagung. Ya. Kapan mau sadu? Aduh. Kalau aku sadu, ya aku pasti mendatangi neraka lah. Mana ada ayatnya? Quran Enggak surat dong. Quran surat 19 ayat 71. Enggak dong, Bu Darni. Mendatangi neraka. Mana mau aku? Baca ayat 72-nya dong. Kalau Yesus, Tapi saya setuju Gurunda di ayat 71-nya Muslim mendatangi neraka hanya Cik, lihat open cam ya. konser Parboy di neraka Budarni direbus gitu. Nah habis lihat konser Aku nggak usah open ketujuannya cam ya. ke surga. itulah tentang itu tadi hukum Taurat. Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Udah pasti ada. Nah, Kata kalau ada Yesus- sia-sia kematian Kristus, Bu Darni. Semalam kan waktu kita berdua kan Bang Juma, kan aku kasih tahu sama Bang Juma, sia-sialah kematian Yesus. Apa artinya itu? Semua hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Sampah Alamak. itu bagiku. Kan kata Paulus. Alamak. Iya dong. Kalau Jadi kalau gini loh. kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Iya, nggak ada Nah. gunanya kalau melakukan hukum tapi menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu Nggak ada maksudnya. hubungannya, ini Jadi, masalah kematian. iya, itu artinya itu. Aku sudah sering seminar dengan para pendeta. Fungsi- Itulah fungsi arti dari kematian. maksud dari Paulus itu. Fungsi Gitu. kematian Yesus itu untuk menghapus semua hukum Taurat. Bukan, salah. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan Bukan, salah? maksudnya di situ. Kalau kata Efesus Paulus, 2 nomor 15. semua itu sampah bagiku kan katanya kan. Iya memang. Tapi di dalam Yesuslah yang nomor Nah, satu. itu Dipersatukan di makanya- dalam Yesus. Makanya Anda harus meninggalkan Taurat dan Enggak menerima loh Bang Juma. kematian Kalau Kristus. sudah aku pengikut Yesus, aku nggak mungkin pembunuh, nggak mungkin aku pencuri, nggak mungkin aku karena menjalankan hukum berhala. Taurat menurut Kuturutinlah Paulus, 10 hukum itu Bang Juma. jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat, maka kamu lepas dari kasih karunia. Iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, kata Paulus. Kenapa Anda masih melakukan hukum Taurat? Apakah Anda mengharapkan ada kebenaran di situ? Terus kenapa Bang Juma nggak baca Galatia 3 ayat 24? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Iya, Ayo. saya ngerti. Sekarang Yesus sudah datang belum? Maksudnya 10 hukum ini, hukum moral ini, ya, ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Belum datang Yesus, sampai datang Dia, kita harus tetap di dalam Anda kebenaran. keliru, Bu Darni. Galatia 3 itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Itulah Alamak. salahnya Bang Juma ini. Wah, Ibu yang salah. Enggak. Coba Anda baca. Tetapi dari 21-nya coba. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus,
Janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kita tidak lagi bukan orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini berbicara mengenai kedatangan pertama. Jadi ketika kemudian Yesus itu sudah datang, maka hukum Taurat itu sudah tak berguna, tidak ada lagi manfaatnya, itu sampah. Nah, kalau Bu Darni masih ini Galatia ini kan mengharapkan buku Paulus, tulisan Paulus tahu. Bang Juma. Iya tahu. Saya ngerti. Jadi dibilang Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai, tunggu ya Bang Juma, aku dulu, ini Alkitabku Bang Juma. Biar ku ajari Bang Juma. Sudah pernah datang biar jadi Yesusnya? Bang Juma. Yesus 1 sudah pernah Yohanes datang 2 nggak? ayat 3. Dan inilah Yesus sudah pernah tandanya. datang nggak? Iya sebentar Bang Juma. 1 Yohanes ini perjanjian baru ini ya. Kenapa loncat ke sana? Galatia 3 dulu. Iya ini selesaikan. hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Nah itu, satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yahweh, melakukan perintah Yahweh, maka sia-sialah Kristus untuk dirinya. Iya, maksudnya gini, gak bisa kita menolak Yesus kalau kita lakukan Anda 10 hukum, tapi Anda menolak Yesus menggabungkan- sia-sia Anda gitu loh Bang. Anda menggabungkan dua pengajaran yang bertentangan. Paulus sendiri yang menerangkan itu. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni mencoba melakukan dua-duanya. Paulus mengatakan tidak ada. Nonsen. Kamu melakukan hukum Taurat itu nonsen. Yang adalah salah. iman kepada Kristus. Lah, Bang itu Juma. dalil begitu. Gimana Oh, Bang Juma. ceritanya? Bang Sebagai Juma, kalau Advent, sudah- Anda menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus Anda pakai, ajaran Paulus juga Anda pakai. Padahal dua ajaran ini bertentangan. Iya, aku dulu Bang Juma. Kalau Silakan. sudah aku menjadi pengikut Yesus, gak mungkin aku melanggar 10 hukum ini Bang Juma. Lah, kalau Anda masih melakukan 10 hukum ini kata Paulus, Anda lepas dari kasih karunia. Itu dalil. Kasih karunia itu maksudnya kasih karunia Yesus. Yesus Kasih yang menentukan. Jadi ku Iya. lakukan 10 hukum, ku Kalau tolak Yesus, Anda dengar, kasih karunia Yesus. Sia-sia ibadahku. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Karena itu perintah Yahweh, perintah Yesus. Karena, nah, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Enggak, salah pengertian itu Bang Juma, Loh, enggak kayak salah gitu. pengertian Hukum pula. Taurat itu dipersatukan. Efesus 2 ayat Salah 17. pengertian pula. Coba Anda baca Efesus Galatia 2 2. ayat 17. Galatia 5 coba. Coba Anda baca Ayo. Galatia 5. Bisa enggak Anda baca? Bisa. Anda Bang baca Juma coba. inilah. Lah, Galatia 5. Anda itu mencoba untuk mengelabui dengan mengambil dua-duanya. Harus Anda melepaskan Enggak mengelabui loh, kan kita enggak boleh berdusta loh. supaya Hukum kita ke-9, sungguh-sungguh jangan merdeka. bersaksi dusta. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana? Iya, merdeka dari hukum Dari apa? itu. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah itu. Iya, kita kembali dipersatukan kepada Yesus. Jangan bunglon. Jangan bunglon. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, contoh aku Bang Juma, aku udah menjadi murid Yesus. Gak mungkin aku pembunuh, pencuri, perzina aku, tukar-tukar Kan suamiku, larangan kan gak mungkin. larangan membunuh itu hanya ada di dalam Torah.
Loh, Sedang ini tadi Anda 1 Yohanes itu, ini hukum perjanjian baru ini 1 Yohanes Anda 2 ini 3. gimana ceritanya? Paulusnya mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk. Kuk itu apa, Bu Darni? Kuk, apa segala penderitaan? Beban. Iya, itulah beban penderitaan. Kamu jangan mau dibebani lagi. Beban apa? Penghambaan Beban kan? hukum tadi. Iya, beban penghambaan. Jangan lagi kau mau dibebani itu. Iya. Maka ketika ada perintah-perintah Tuhan kepada hambanya, jangan lagi kau mau diikuti. Jangan lagi kau mau diperhamba oleh aturan itu. Makanya kamu merdeka. Makanya kamu dibebaskan. Kamu dimerdekakan. Dia dimerdekakan, dipersatukan di dalam Yesus. Nah sekarang Itulah. dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari semua itu peraturan-peraturan itu. Nah, Taurat. itu Nah, pintar. dipersatukan di dalam Yesus. Nah, Itu kalau sudah di pintar. dalam Yesus, kan sudah tahu kita apa kata Yesus, 1.1 iota. Nah, Jangan berarti kau Anda rubah kembali, hukum. berarti Anda kembali ke ajaran Yesus. Ya Tadi sudah memang masuk itu ke- memang sepaket hukum Taurat Nah, dengan berarti, Yesus. Ya berarti sepaket. Anda harus melepaskan ajaran Paulus. Enggak Gimana bisa sih? dua-duanya Loh, kok- diikutin. Karena gimana Paulus itu di- kan rasulnya Yesus. Yesus sendiri yang memilih dia. Bagaimana ceritanya Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda? Bagaimana? Coba Anda baca Kolose 2 itu. Kolose 2 nomor 6. Ketika kamu telah menerima Kristus, Tuhan Kristen, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya Sabat, bulan baru atau hari Sabat. Jangan lagi. Paulus itu dengan menjual Kristus itu sudah memerdekakan pengikutnya, bukan lagi hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi duduk di bawah kuk. Kuk apa? Kuk penghambaan. Jadi Bu Darni sebagai Advent mencoba untuk mengelabui, memakai pengajaran Paulus dan juga memakai pengajaran Yesus. Padahal kalau Anda melepaskan Kristus, Anda harus kembali kepada hukum Torah. Tapi kalau Anda kemudian melepaskan Torah, Anda harus murni 100% menjadi pengikut Paulus. Tidak ada lagi aturan. Anda mencoba mengelabui dengan, kami masih melakukan hukum Torah. Loh, Paulus mengatakan, kamu sia-sia melakukan itu. Kematian Paulus sia-sia ketika kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Bu Darni hari ini masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu di luar kasih karunia. Itu dalilnya. Karena tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan Bu Darni mengatakan, oh kami dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah Paulus mengatakan, jangan kau bermimpi. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat itu. Nggak ada. Itu kata Bang Paulus, Juma, bukan kata saya. Bang Juma, tadi aku mengikuti khotbah ya, ibadah. Inilah Di gereja? isi seluruh Advent lagi? tulisan Ya sama Paulus. aja. Iya dong. Tadi kan hari Sabat, hukum keempat. Ya. Jadi Lah, tadi khotbah. kenapa Anda masih ya? melakukan Sabat? Karena Anda masih mengharapkan Karena kebenaran itu dari hukum hukum Taurat. Yahweh, hukum Yesus. Nah, itulah yang Wajar Paulus kita ikutin. katakan. Nah, gimana ceritanya Harus orang pun. ini? Paulus mengatakan, kamu akan lepas dari Kristus. Kamu menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda melakukan Sabat, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang, mati untuk kalian supaya kalian lepas dari hukum Taurat. Gimana ceritanya ini? Iya, Kristus telah dipersatukan di menebus dalam kita. Yesus loh Bang Juma, Efesus 2 ayat 17. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti kalaupun kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dikutuk. Karena Kristus telah mati menanggung kutuk itu.
Jangan Anda mengatakan sudah digabungkan, mempersatukan. Betul, hukum Taurat itu boleh kau katakan sudah dipadukan, sudah diajarkan. Tapi jangan lagi mengharap ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Kenapa orang Advent masih melakukan hukum Taurat? Karena orang Advent mau bikin apa? Karena Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog membacakan karena dia firman orang Bang Yahudi. Juma. Paulus. Karena dia orang Yahudi. Tadi Bang Juma bilang hukum Taurat, dibilang Paulus dibatalkan. Itu Paulus melakukan hukum Taurat itu. Suratnya dalam berarti hidupnya. berarti dia masih melakukan sesuatu yang dia langgar oleh mulutnya sendiri. Dan memang fakta di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27, nomor 26, Paulus ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan ajaran Kristen, Paulus bertobat lagi. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan yang sudah diharamkan, menghalalkan untuk tidak bersunat. Begitu sampai ke Yerusalem, bertobat malah mempersembahkan korban persembahan lagi. Jadi jangan ambigu. Memang sok cantik kelihatan. Wah, Budari cantik kali melakukan sahabat bla bla bla. Orang yang tidak paham itu bisa jadi tertipu. Tapi kami yang paham Bible, kami yang ngerti pun, meskipun bukan kitab kami, tapi kami membacanya, jelas tertulis, aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, sekarang aku Kristus tanya Bang telah Juma. memerdekakan kita Bang Juma. dari kuk penghambaan. Iya, aku dulu Bang Juma. Aku tanya Silakan. sekarang. Oke, taruhlah Bang Juma menjas kami bahwasanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kalian wajib melakukan. Kenapa nggak berhari Sabat Bang Juma? Bu Darni, ini bukan masalah Anda melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Ikan kata Yesus 1.1 Yota, jangan kau rubah hukum. Nah, Paulus juga mengatakan berkata, apa? Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang, berarti sudah dibatalin. Belum datang Yesus. Astaga, Datang kedua kali belum. Yang dimaksud Paulus itu kedatangannya yang pertama. Salah. Makanya dia Itulah Bang Juma. Bang Juma tak beriman Alkitab ini. Bukan seperti itu yang kami dengarkan dulu saya, pelajari. Bu Tadi. Di Dengarkan Galatia saya, Bu 3:24 sampai datang Yesus. Maksudnya inilah penuntun kita loh. Ya udah. Hukum Kalau ini. begitu, yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mau dihukum karena makanan dan minuman. Itu kapan berlakunya? Itu waktu tentang apa itu? Waktu kapan bangsa berlakunya? Murid-murid Barang Yesus siapa- waktu makan barang tak siapa pakai- yang nggak cuci menyunatkan tangan, dirinya. beda. Barang siapa Lain yang itu menyunatkan di Imamat 11. dirinya. Itu firman Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah Barang dikatakan haram siapa ya yang haram. barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus, maka dia akan lepas dari Yesus Kristus. Itu kapan berlaku surah itu? Itu suatu bangsa Israel. Iya, kapan berlakunya? Apakah nanti Abraham setelah datang kedua kalinya atau sekarang? Kepada Abraham pertama. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Paulus Kapan pertama kali sunat kan itu Bang Juma bilang. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka dia Sia-sia akan lepas kematian Yesus gitu. Ya, iya. Kapan berlaku itu untuk orang jangan bersunat? Jadi begini, itulah semua itu sunat yang apa itu semua itulah yang dibatalkan, dipersatukanlah di dalam Yesus. Jadi sunatlah kulit katan hatimu, baru engkau Yang mana datang yang ke betul bait. ini? Yang mana yang betul? Ini berlakunya sekarang atau nanti setelah datang kedua kali? Ya sekarang berlaku Nah, sekarang. semua hukum Berarti- ini kan cerminan berarti- ini hukum Taurat ini kan hukum moral kepada semua manusia. Tidak ngerti Bu Darni. Yes, Paulus mengatakan jikalau kau menyunatkan dirimu maka kamu lepas dari Yesus Kristus. Iya. Nah, kapan itu berlaku supaya jangan lagi orang bersunat? Supaya orang jangan bersunat. Itu kapan berlaku? Itulah di dalam kematian Yesus. Nah, berarti Yesus itu datang untuk membatalkan segala hukum. Kematian Yesus itu adalah kematian yang membatalkan segala hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, baca ayat 17 ya Bang Juma. Baca ayat 17-nya. Baca. Jangan hanya 15. Baca, silakan Ntar ya. mempersatukan. Nah, silakan. Dipersatukan. Silakan. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Ya.
Ya itu dia. Nggak ada dibuang hukum itu. Ya, Hanya begitu kedatangan astagfirullahaladzim. Yesus dipersatukanlah. Astagfirullahaladzim. Yesuslah yang lebih utama gitu. Bagaimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Ketika dibatalkan segala perintah, jangan lagi kau lakukan hukum Taurat itu. Cukup kau imani Yesus Kristus mati menebus dosamu, sudah selesai. Karena hukum Taurat itu sudah diperdamaikan, sudah dipersatukan ke dalam kematian Yesus itu. Darahnya bertumpah untuk membatalkan segala perintah Tuhan. Cuma karena Advent ingin sok cantik, ya, supaya dianggap pengikut Tuhan, maka dia melakukan hukum-hukum Torah. Itu cuma Ya, topeng memang harus sebenarnya. kita sok cantik dong. Harus setia lah Lah, sama hukum. berarti sia-sialah kematian Kristus kalau begitu. Bukan salah Bang Juma. Ini Efesus 2 ayat, Astagfirullahaladzim, ya Allah baca yang ayat karim. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Hukum Taurat diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Nah itu dia, makanya kenapa lagi Anda masih mau melakukan hukum Taurat sedangkan itu sudah diperdamaikan dalam tubuh Kristus di atas salib. Kalau sudah kita menjadi pengikut Yesus dan menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, mana mungkin aku juga melakukan segala kegelapan di bumi ini. Nah, sekarang permasalahannya, tanpa Yesus mati, apakah wajib melakukan hukum-hukum itu? Ya, memang itu kan memang sudah perintah, nggak boleh itu dirubah. Nah, jadi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Sekarang ku tanya Bang Juma, di perjanjian lama, kenapa orang setiap berdosa motong kurban? Ya karena itu tradisi dan itu adalah perintah Tuhan dan mereka harus lakoni sehingga menjadi sebuah tradisi. Nah, apa nggak bisa rupanya langsung bertobat aja kok mesti dipotong kurban setiap aku berdosa? Itu tradisi, itu perintah, itu syariat, itu perintah, itu begitulah kedatangan Yesus Bang Juma, nggak berlaku lagi itu kurban-kurban itu. Cukup sekali dengan darah Yesus yang suci. Itu Anda tahu. Berarti ketika kemudian Anda melakukan dosa sekalipun, tidak melakukan hukum-hukum Taurat sekalipun, ada darah Yesus yang sekali untuk selamanya. Terus ngapain Anda masih melakukan hukum Taurat? Berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam kan hukum sudah Taurat. ditebus aku Bang Juma. Aku udah ditebus nih dengan darahnya yang suci. Kalau begitu, sekarang dengan cara apa aku berterima kasih atas Dia sudah menebus aku? Ya, aku lakukan dong perintah-perintahnya. Aku harus setia dengan tidak membunuh, berarti tidak Anda masih mencuri, mengharapkan tidak kebenaran. berzina, menghormati orang Berarti tua. Anda masih mengharapkan kebenaran. Masih kurang. Berarti kematian Yesus itu masih kurang. Anda harus melengkapinya dengan melakukan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalin. Ayo, gimana ceritanya? Kematian Kristus itu untuk membatalkan hukum Taurat untuk pengikut-pengikut Paulus. Sementara ketika Anda mengimani kematian Kristus, Anda kembali melakukan hukum Taurat. Apa itu namanya? Lebih baik Yesus itu tidak mati anak orang. Karena ternyata pengikut-pengikut yang benar itu tetap aja melakukan hukum Taurat. Jadi Bang buat Juma, apa dia mati? Bang Juma, Yesus itu Tuhan penebus. Lah, di sini Ada kelirunya. Inilah kelirunya. Yesus itu Tuhan, dia Yesaya, adalah penebus. di dalam Yesaya 63 ya, akulah penebusmu katanya. Hanya satu penebus dari dahulu sampai sekarang. Bukan begitu Ya, ceritanya. memang begitu. Makanya bang kalian itu jadi utusan, salah. Tapi aku sendirilah. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Dia Tuhan dan datang sebagai utusan turun ke bumi. Inilah rusaknya rusak. keyakinan Bu Darni. Karena Anda membantah dalil. Bukan duta, bukan utusan. Tapi aku sendirilah. Ya. Tahu kenapa Bang Juma Yesus dikatakan utusan atau hamba? Lah kenapa jadi Anda mendefinisikan itu? Itu dulu Yesaya. Makanya Yesaya cari 63 itu. karena dia turun ke bumi. Yesaya Firman 63. itu menjadi Yesaya manusia turun ke 63 nomor bumi. 9 itu Dia dulu mau Anda misi selesaikan. penebusan. Maka Bukan jadi utusan. Maka jadi bukan hamba. utusan kata Tuhan. Alamak. Yesus utusan atau bukan? Bukan utusan seperti para nabi. Mulai ngaco. Bukan Iya dong. utusan seperti para Yesus nabi. ini Gimana wujud cerita? daripada Yahweh. Inilah, Ibrani 1 Darni. ayat 3. Yesus Inilah adalah wujud dari Yahweh. Alamak. Iya dong. Makanya dia yang akan menghakimi dunia. Kelak di akhir zaman. Dia akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 6 ayat 4. Inilah saya malas berdiskusi sama orang yang mulutnya sudah terlatih menjadi setan ya kayak gitu.
Dalilnya mengatakan dia sendiri yang bawa dalil itu. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ucapanku adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Kesaksianku adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, ya memang bukan Yesus. Maka Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda melantiknya menjadi Tuhan. Itulah kenapa kalian itu harus nampak seperti ke-Yahudi-Yahudian. Anda menerima kematian sekaligus juga menerima hukum Taurat. Itu koplak namanya. Itu koplak, cuplis, penipu namanya. Itu setan yang kayak gitu-gitu tuh. Kitab bertentangan dengan pola keagamaan. Gimana ceritanya? Kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa benar melakukan hukum Taurat? Karena benar menganggap hukum Taurat itu kebenaran. Lah, kalau kebenaran itu ada dalam hukum Taurat, lalu kenapa Yesus harus mati, Cak Ayu? Jalankan aja hukum Taurat itu. Gak usah kau percaya ada orang mati di atas salib. Sedangkan kematian Kristus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Dalil jelas mengatakan, jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Datang kamu serakah, kematiannya ditelan, ajaran hukum juga dimakan, makanya kau diusir, kau penyesat, aku tidak mengenal kau. Otak gak berfungsi ya gitu. Ada nggak kebenaran dalam hukum? Ada Bang Suma, makanya kami masih melakukan Taurat ya. Paulus mengatakan kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, mana yang kau pilih antara kematian Kristus atau hukum Taurat? Jangan kau makan dua-dua, itu namanya penyesat. Jadi Bu Darni ini dia terima dua-duanya dalam hidup keberagamaannya. Dia terima agama Yahudi, diterima juga agama Kristen. Makanya dia menjalankan syariat Taurat tapi menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan aneh. Lembutkan hatimu Bu Darni. Jangan kau membantah dalilmu. Jangan karena mau dianggap benar, sopaten. Wah, yang Yahudi kami lakukan, yang Paulus ajarkan kepada Roma kami juga lakukan. Pret. Kitabnya sendiri dibantah. Jika kamu, dikatakan nih, Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Berarti ketika ada Musa mengajarkan jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau menghukum dirimu dengan ucapan itu. Atau mengenai hari raya, Sabat, harus kau pelihara Sabat. Loh, kata Paulus jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan kau mau diatur tentang hari Sabat. Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Jangan. Memang cuplis. Dalil sudah sangat jelas di dalam kitabnya, masih juga ingin berpura-pura seperti Yahudi. Serigala berbulu dongki. Ada sudahlah Bu Darni, kau saudara saya yang baik dalam segi kemanusiaan kita saudara. Tapi dalam hal keyakinan seperti ini kita sangat jauh berbeda. Anda terlalu rapuh, ya, terlalu rapuh karena Anda lebih mengutamakan membodohi diri Anda sendiri. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat, jangan. Kalau kau masih diatur tentang hari Sabat, berarti kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, kalau kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, Cak Kangkung. Sudah terlalu akut kalau Bu Darni ini Bunda. Berat. Iya emang berat.
Yesus datang menghakimi dunia. Memang betul. Dia datang menghakimi dunia. Tapi penghakimannya itu berdasarkan tentang ajarannya yang pernah disampaikan kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Yohanes 12:48. Itu. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Perkataanku selama aku penginjilan, itulah perkataan yang kelak jadi hakim. Jadi kalau ada yang mengimaniku bukan berdasarkan perkataanku dahulu, maka aku akan berkata kepadanya, enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim juga hal yang sama. Jadi tidak ada keraguan. Yesus datang di akhir zaman. Nabi Isa datang di akhir zaman. Mengajarkan kemudian untuk beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kedatangannya untuk mematahkan salib. Apa maksudnya mematahkan salib itu? Bukan dia ke gereja kemudian untuk membantai salib-salib, membakar, mematahkan. Tidak. Mematahkan salib itu artinya adalah mematahkan argumentasi kepercayaan, keyakinan iman orang-orang yang mengatakan keselamatan itu karena adanya penyaliban. Jedar. Bagaimana bisa penyaliban itu bisa diterima? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya kepada orang lain. Perintah yang ada di dalamnya adalah jangan kau membunuh. Yesus salah satunya. Berarti tidak ada penyaliban itu karena itu dilarang. Kenapa susah kali kalian waras? Kenapa? Karena yang mencengkeram di dalam benak Ibu Darni itu adalah sibilisis yang berambut pink dan berkonde warna ungu. Susah diajari. Kalau yang berambut pink yang berkonde itu bukannya si Bom Bom yang pakai wig warna kuning itu, Gurunda? Iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Kang, Bang. Mantap. Dapat tambahan ilmu lagi kami. Masya Allah. Jadi adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Maka sia-sialah kematian. Memang bagi kami umat Islam untuk apa? Maka talu masalah bumi sia-sia. Sementara kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Tanya orang Kristen, boleh nggak kalian membunuh? Nggak boleh bang. Kan larangan membunuh itu adanya di Taurat. Ya iya, makanya kami tidak membunuh karena ada. Berarti kamu masih mengharapkan kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Kamu berzina, nggak boleh bang. Kenapa? Karena perintah Taurat, jangan berzina. Kamu bersaksi dusta? Enggak. Kenapa? Karena kamu dilarang. Lah, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Berarti lebih benar Islam dong kalau gitu. Umat Islam tidak menerima kematian Isa alaihissalam. Justru umat Islam membantah kematian itu karena tak ada gunanya bagi iman kami. Yesus atau Isa al-Masih mati supaya apa? Supaya dosa-dosa kami ditebus. Pret. Nggak ada konsep itu di Islam. Nabi Isa kami imani. Isa mati disalib demi untuk menebus dosa waris. Pret. Nggak ada konsep itu di agama kami.
Nabi Isa mati di salib supaya kami kemudian punya dosa-dosa ini ditebuskan. Nggak ada dalam iman kami. Nabi Isa alaihissalam kemudian mati demi untuk membebaskan kami dari hukum Taurat. Nggak ada dalam agama kami. Jadi bagi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku tersayang, Masya Allah. Tapi kematian Isa bagi kami, kematian Kristus bagi kami itu tak ada gunanya bagi kami. Nah ini yang bermasalah di kalian. Kalian mengatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa kalian. Bahkan dikatakan untuk menebus dari kutu hukum Taurat. Jadi apapun yang menjadi larangan dalam Taurat itu boleh kemudian kamu lakukan. Dan jangan lagi kau katakan kami harus melakukan itu. Karena kapan kalian mengatakan kami harus melakukan itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Kamu menyembah siapa? Kami menyembah Tuhannya Yahudi. Loh, kenapa kau menyembah Tuhannya Yahudi? Ya karena itu perintah. Loh, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari perintah itu. Ya iya dong. Ya sia-sia dong kematian Kristus. Mana yang betul? Mana yang betul? Kalau kalian sudah menerima nih, aku kasih data ya, kasih data. Coba saya baca pelan-pelan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jika kamu bukan lagi hamba Tuhan, lalu kamu apanya Tuhan? Cak Ayu. Kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, bukankah itu artinya kamu partneran dengan Tuhan? Dan kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi yang kami lihat tiap hari kamu menghambakan diri. Pertanyaannya muncul dari timur, dari barat, dari selatan, utara, dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan. Pertanyaannya, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Kau menghambakan diri kepada Tuhan. Wah, kami bukan lagi hamba Tuhan. Tapi tiap hari kami melihat kau menghambakan diri. Lalu kau menghambakan diri kepada siapa? Cak Ayu. Di luar Tuhan ada juga yang minta disembah. Di luar Tuhan ada juga yang minta diibadahi. Cak Ayu, jikalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi masih menghambakan diri, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Jadi kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Oleh karena Theos, Dewa, Tuhan, Yahweh, God. Bukan hamba lagi. Berarti mereka ke gereja hari Minggu itu menghambakan diri kepada siapa coba? Sia-sialah kematian Yesus, Bang. Kalau mereka menyembah Tuhan yang benar, maka sia-sialah kematian Yesus. Masya Allah. Iya, betul.
Betul itu. Kalau mereka tidak berzina, coba kita baca kemudian 10 hukum. 10 hukum aja. Hukum Taurat. Kita baca kemudian satu-satu pelan-pelan. Kalau mereka masih menjalankan 10 hukum Taurat ini, maka itu menandakan bahwasanya mereka dengan kata lain menapihkan kemudian kematian Kristus untuk mereka. Nah, ataukah memang, ini pertanyaan, bukan kita mengambil kesimpulan, ataukah memang mereka ini kemudian mencoba untuk mengelabui dengan berpura-pura mentaati hukum Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu hanya tampilan saja. Ya kan ya, itu pertanyaan, bukan kita simpulkan. Betul Bang. Kita lihat di dalam Keluaran 20 itu ya kan ya? Ya kan ya? Keluaran 20 kan? tentang Keluaran apa, 20 kan? kalau saya bawanya Matius 20. Oh ya, Keluaran 20 ya betul. Dikatakan di situ mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Pantas saja mereka mengilahkan ilah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Pantas saja mereka membuat patung Yesus. Ya kan? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Pantas saja mereka menyembah kepada anak Maria. Kan itu. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Pantas saja mereka menyebut nama Tuhan dengan nama Yesus. Ya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Pantas saja mereka ibadah hari Minggu. Ini mereka harus mempertanggungjawabkan kemudian data-data yang ada dalam kitab mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus lepas dari kamu. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika kemudian mereka diajarkan, orang-orang Yahudi, kenapa diperintahkan orang-orang Yahudi? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan berzina, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, bla 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 bla. Ini perintah kepada siapa? Kepada hamba, bukan? Iya kan? Ketika mereka sudah mengatakan kami bukan lagi hamba, bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu mau diperhamba, karena Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Berarti perintah-perintah penghambaan ini, perintah yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh lagi mengikat mereka. Apakah dengan begitu jangan membunuh? Akibatnya karena tidak terikat lagi sebagai hamba, boleh membunuh. Apakah begitu? Bisa jadi kan? Jangan berzina, karena mereka lagi bukan hamba, karena jangan berzina itu hanya perintah kepada hamba. Ketika dikatakan jangan berzina, karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, maka apakah itu berarti mereka sudah bisa berzina? Jangan mencuri, tapi karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, maka aturan jangan mencuri itu bukan lagi untuk mereka, karena mereka bukan lagi hamba Tuhan. Bukankah begitu? Berarti mereka bisa mencuri. Jangan bersaksi dusta. Oh, apakah bukan karena mereka lagi hamba Tuhan sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian dusta di mana-mana? Apakah? Itu pertanyaan, bukan kesimpulan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Apakah ini yang menjadi tolak ukur sampai mereka menjajah kemudian kemana-mana untuk kemudian memperluas ke wilayah kekuasaan dan seterusnya? Apakah ini pertanyaan? Karena mereka ternyata bukan lagi hamba Tuhan. Hukum Taurat itu tidak membawa kepada kebenaran. Jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu dalil. Sekarang permasalahannya adalah antara Yahudi dan Kristen. Siapa dua golongan ini salah satunya yang memegang hukum Taurat? Itu dulu. Kalau dikatakan Kristen, kenapa mereka menerima pembunuhan? Pembunuhan bukan pembunuhan manusia biasa. Tuhan, separuh Tuhan katanya. Sepenuhnya Tuhan, separuh manusia dibunuh. Sedangkan dalam hukum Taurat, jangan kau membunuh. Nah,
Boleh nggak dibunuh Yesus menurut hukum Taurat? Tidak boleh. Tetapi karena mereka mengatakan tidak ada lagi kebenaran dalam hukum Taurat selain Kristus, ya mau tidak mau mereka harus memilih di antara keduanya. Karena kalau orang masih memegang teguh perintah hukum Taurat, tidak mungkin dia menerima penyaliban, tidak mungkin. Karena yang disalib menurut hukum Taurat adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan, host moderator. Ya, ini ada Ajo. Selamat pagi, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Oh, Amin, amin, ya Allah. Doa yang sama, Bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silakan naik ke atas ya. Kalian hanya bertanya aja di sini ya sekarang. Silakan. Ini temanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Wah, ini keren nih. Ayo. Tadi udah berapa pasien yang minta naik? Semuanya ya cuma Budane doang yang ya. Malum ya, menghadapi perempuan susah. Ras terkuat di dunia ini, kita harus banyak mengalah kalau sama perempuan. Iya, jadi dari narasi dari Bang Zuma tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kristen ini ajarannya bersumber dari ajaran Paulus dan dia itu adalah bagian daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita berawal dari mengambil data di Matius 12 nomor 38 tentang tanda Nabi Yunus yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu tanda Nabi Yunus ini dibawa keluar dari Yerusalem dengan mengarungi lautan menjelajah daratan di Matius 23 nomor 15. Lalu mereka menyesatkan satu orang saja untuk diajarkan tanda Nabi Yunus. Mereka-mereka ini mengajarkan tanda Nabi Yunus di luar dari Yerusalem. Siapakah yang menjadi buah hasil pengajaran mereka? Kristen yang mengimani anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Betul demikian Bang Juma? Betul sekali. Betul sekali. Betul. Ada hal menarik ini, Dinda Erik. Dirimu bisa buka kitab Wahyu? Insya Allah bisa Bang. Wahyu berapa? Iya. Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9. Oke Bang. Coba dibacakan situ. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sorry. Wahyu sorry. Matius. 12. Wahyu 12, 9 ya. Oke. Ini kan perang naga ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oh, kejam. Betul Seperti nggak di anak situ? manusia yang dikubur. Terjemahannya betul nggak itu dilempar ke bumi? Di situ dilempar ke bumi Bang. Dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke tanah kan ya. Di situ kan Iya, bersama-sama tulisnya dengan malaikat. G itu artinya tanah. Berarti dilemparkan ke tanah. Nah, apakah betul di situ menyesatkan seluruh dunia? Betul Bang. Coba original itu teksnya. menyesatkan dunia. Original Saya nggak bisa, teksnya. Saya nggak pinter. Original teksnya kata dunia di situ asalnya adalah aikomene. Oh, oikomene. Abang izin. Sabar. Aikomene itu adalah kerajaan Romawi.
Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Bukan seluruh dunia, tapi seluruh kerajaan Romawi. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia, dalam bahasa Yunaninya bukan eukumene. Siap. Ayo, ada yang tahu bahasa Yunani dunia? Izin abang, boleh bertanya bang? Tunggu, saya sedang bertanya abangku. Siap. Ada yang tahu bahasa Yunaninya dunia apa? Kosmos. Kosmos. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 12:9 bukan kosmos, tetapi aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Roma sana. Silakan Anda buka Google, apa itu aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti yang dimaksud Wahyu 12:9 ini, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh aikomene. Seluruh aikomene artinya tadi Matius 23 nomor 15 itu. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ya, pas bang, pas. Ya. Dikeluarin. Naistri ini muslim apa Kristen bang? Mau dikeluarin. Kalau dikeluarin aja. Apa sih? Saya cuma bertanya. Muslim apa Kristen bang? Ditanya bang, muslim apa Kristen? Ateis saya bang. Ateis? Aduh, bentar bang, bentar bang. Siap. Kenapa gitu? Ateis dia bang, mau debat apa sama ateis? Bisa jadi dia oten tapi malu ngaku. Atau takut ditanya tentang agamanya. Malu, ngomong Kristen mungkin malu ya. Jadi ngaku-ngaku ateis. Mereka ini emang serigala berbulu domba. Boleh menyamar jadi apapun. Kalau di muslim kan nggak boleh itu. Ayo teman-teman Kristen aja yang naik. Teman-teman moderator silakan dinaikin yang oten aja, yang mau berobat ya. Ateis segala pengen naik. Bu Dani tidur aja Bu Dani, jangan nongkrong terus di sini. Nanti kerasukan rambut pink. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan menyesatkan seluruh aikomene. Bangsa-bangsa Roma ya. Iya. Jadi ya Bang Da, saya pun juga sudah 3 hari membawa materi tadi, Matius 12 itu dengan Matius 23 di Komal-Komal Oten. Saya nggak sampai pada poinnya langsung di kick saya. Padahal saya runut itu, saya sudah runut itu kan.
awalnya saya tanya, pemahaman kalian tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Mereka menyatakan bla 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 bla, bahasa mereka itu menentang ajaran Yesus. Nah, barulah saya mau bergelit di ayat tadi. Tapi nggak sampai habis saya langsung diturunkan karena mereka tahu sebenarnya apa tujuan dan maksud saya menyampaikan 2 ayat itu. Tapi karena belum sampai poin, takut mereka terguncang keimanannya, akhirnya saya diturunkan, Bang. Itulah yang terjadi kalau kita ke komalnya mereka. Giliran kita punya komal sendiri, mereka nggak datang karena mereka kalau di komal kita mereka nggak berkuasa mengkick kita gitu loh. Kalau di komal mereka kan mereka bisa leluasa memiut, mengkick kita juga. Betul, Bang. Kita nggak berdaya di komal mereka. Iya. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi secara ilmiah kan, pakai data. Betul. Tapi mana mau mereka nerima kan ya?